Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini semua karena kemurahan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sangat pantas untuk kita syukuri. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul khasiat wudu dan janji Allah kepada orang yang menjaga wudu, diampuni dosanya, diberi rizki, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu beberapa dari sekian banyak khasiat wudu yang dijanjikan Allah tentang pembalasan yang baik kepada orang yang mendawamkan wudunya. Disampaikan oleh Abu Umamah Bahili bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seseorang menyiapkan wudunya lalu berkumur dan menghirup air dalam hidung dan mengeluarkannya, kecuali keluarlah dosa-dosa mulut dan hidungnya, lalu membasuh muka seperti yang Allah perintahkan, kecuali keluarlah dosa-dosa wajahnya bersama dengan tetesan air, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, maka keluarlah dosa-dosa tangannya dari ujung jari sampai dengan tetesan air, lalu mengusap kepala, maka dosa-dosa keluar dari ujung rambut bersama air, lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, maka keluarlah dosa-dosa dari kaki, dari ujung jari sampai dengan tetesan air. Itulah manfaat yang pertama, khasiat yang pertama tentang wudu, bahwa dengan berwudu maka dosa-dosa semua anggota tubuh kita ini bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika setelah berwudu kemudian berdiri atau berdoa sehabis wudu kepada Allah dan melakukan sholat 2 rakaat, maka keluarlah dosa-dosanya seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Itu betapa luar biasanya wudu dan sholat wudu. Ya, sholat wudu. Selama air wudu belum kering, kita disunatkan untuk berwudu, dan ini belum banyak dilakukan oleh orang. Maka ketika seperti itu, maka kita akan dihilangkan semua dosa-dosanya seperti orang atau anak yang baru lahir. Disampaikan pula oleh Al-Faqih dari ayahnya dengan sanadnya Abdullah Salam, katanya, kutemukan analisis dari wahyu Allah sebagai berikut. Orang yang memperbarui wudunya
dan tidak senang masuk mengganggu wanita dalam rumah, mengajak maksiat, dan tidak mencari hal-hal yang tidak halal, pasti akan diberi kekayaan atau rezeki tanpa perhitungan banyaknya. Itulah kalau orang yang selalu mendawamkan wudhu atau menjaga wudhunya, maksudnya setelah wudhu kemudian ada hadas atau batal, maka lanjutkan untuk berwudhu lagi, sehingga dalam keadaan suci. Kemudian khasiat wudhu yang keempat, yaitu orang yang tidur dalam keadaan berwudhu atau suci bersama kemul suci atau istrinya sendiri, maka ia bermalam dengan malaikat dalam kemulnya, dan ketika malam bangun, lalu malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Jadi kalau kita menjelang tidur itu berwudu lebih dulu, maka akan didoakan oleh malaikat ketika kita malam bangun dari tidurnya. Khasiat yang kelima, khasiat wudu yang kelima dan janji Allah, yaitu kulihat cara Utsman bin Affan berwudu. Demikian, pertama air dituangkan pada kedua tangannya dan mencucinya 3 kali, lalu berkumur dan menghirup air 3 kali, lalu membasuh muka 3 kali, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki 3 kali, selanjutnya berwudu. Cara berwudu ini adalah seperti wudu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berwudu seperti cara yang aku lakukan, lalu salat 2 rakaat secara khusyuk, tidak mengingat urusan dunia, pasti dosa-dosa terdahulu atau kemudian diampuni bagi dirinya. Dari Imran Abban. Kemudian khasiat wudhu dan janji Allah kepada orang yang menjaga wudhunya yang keenam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beristiqomahlah kamu, lakukan amal secara tetap atau langgeng, tiada terhitung keuntungannya." Jadi kalau kita mendawamkan, membiasakan selalu berwudu, dalam keadaan berwudu, ketika kita batal wudunya kita langsung berwudu, maka inilah, camkanlah banyak keuntungan bahwa amalmu yang terbaik adalah sholat, dan tiada yang kuat menahan wudu kecuali orang mukmin atau akhlak orang mukmin. Dari itu, berwudulah dalam keadaan sucilah setiap hari. Sekalipun akan tidur, tetaplah dalam keadaan wudu atau suci, sebab yang demikian itu dikasihi Allah dan para malaikat penjaganya. Jadi ketika kita menjaga wudu, ketika akan tidur juga menjaga wudu, maka kita akan dikasihi oleh Allah dan akan dikasihi oleh malaikat yang menjaga kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dari Sauban radhiyallahu anhu, yaitu seorang sahabat Nabi yang menjadi khotim atau pelayan di rumah Rasulullah. Kemudian khasiat wudhu dan janji Allah kepada orang yang menjaga wudhunya yang ke-7 adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seseorang dari kamu habis wudhu kemudian membaca doa, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," yang artinya aku mengakui tiada Tuhan yang lain kecuali Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka pintu surga 8 pintu dibuka baginya, boleh memilih dari mana ia ingin masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Uqbah Amir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah janji-janji Allah yang luar biasa yang
sering kita dengarkan, namun belum mengkhususkan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, memang ada perintah dari Rasulullah agar kita selalu mendawamkan atau melanggengkan dalam keadaan suci di dalam hidup kita, agar doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita dalam keadaan suci. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini membawa kemanfaatan bagi hidup kita dan kita bisa bertambah setelah pada bulan Syawal ini. Berarti kita harus meningkatkan amal ibadah kita karena Syawal artinya peningkatan. Maka bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah sekarang untuk mendawamkan wudhu, karena wudhu itu mudah, ringan, dan tidak membebani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu semua tentu kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.